Halo, selamat pagi kakak kelas 6. Bertemu kembali bersama dengan Bu Vina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu menemukan informasi penting dari teks sejarah tentang BM Dyah dan naskah proklamasi, menggunakan kata baku, menuliskan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya, dan menemukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Kakak kelas 6 menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban bagi kita semua. Karena kita terdiri dari berbagai suku dan agama, sebagai pelajar kita harus bersatu. Nah, misalnya dalam belajar kelompok, dalam piket kelas, dan bekerja bakti. Persatuan dan kesatuan sudah dicontohkan oleh para pejuang pendahulu kita. Nah, contohnya dari seorang pemuda yang bernama Burhanuddin Muhammad Dyah atau BM Dyah. BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dyah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, sekarang kalian amati teks asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno berikut ini. Nah, kemudian yang kedua ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Kakak kelas 6, tadi kita telah membaca bersama bacaan tadi. Nah, kata-kata yang terdapat dalam bacaan tadi menggunakan kosakata atau kata baku. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai dengan PUEB. Nah, PUEB adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Coba kalian perhatikan contoh kata-kata tidak baku dan contoh kata-kata baku di bawah ini. Selanjutnya kita akan membuat peta pikiran dari teks yang telah kita baca bersama tadi. Tulislah dalam buku tugasmu dengan tulisan yang rapi dan dengan kata yang baku ya. Kakak kelas 6, coba kalian amati gambar berikut ini. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya, misalnya keong sawah. Nah, keong sawah atau tutut
hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, kakak kelas 6, hewan dan tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi kita semua, bagi manusia dan lingkungan. Contohnya adalah sebagai berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang atau pakaian. Misalnya kain sutra, kain wol, kemudian kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jaket, kemudian sebagai penghasil bahan kerajinan, misalnya kulit kerbau atau sapi dimanfaatkan untuk membuat wayang kulit. Keempat, penghasil pupuk organik, yaitu kotoran berbagai jenis hewan. Ada kotoran sapi, kotoran kambing, atau kotoran ayam. Yang kelima, penghasil tenaga. Misalnya tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah bahan makanan. Biasanya yang dimanfaatkan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Misalnya pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti, pohon mahoni, dan lainnya. Kemudian tumbuhan bermanfaat bagi manusia sebagai bahan obat juga. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat-obatan, misalnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan tentunya masih banyak tanaman yang lainnya untuk bahan obat-obatan bagi manusia. Kelima, tumbuhan sebagai bahan baku industri. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Kemudian ada getah pinus yang dimanfaatkan sebagai bahan industri cat. Kemudian ada kayu pinus untuk industri kertas, buah kelapa sawit sebagai bahan minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami. Misalnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk pewarna kuning. Yang ketujuh, untuk menjaga kualitas air. Nah, tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Kakak kelas 6, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai.
Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya selalu bekerja keras mencapai tujuan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video Bu Vina selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.